tabungan banyak, anak meninggal berapa orang gitu kan misalnya. Ya gitu juga. Ya, jadi jangan sampai akhirnya kita berpikiran seperti itu, supaya kita menjadi orang-orang yang akhirnya banyak ibadah sama Allah. Gitu. Nah, insya Allah gitu. Nah, minum dulu kopi, Nay. Iya. Baru datang. Dari mana, Nay? Lagi dari rumah sih. Kalau orang gila gimana sih? Orang gila. Nah, sekarang saya tanya. Sebelum gila, contoh dari umur diwajibkan ibadah, ya, dari umur 7 sampai berapa tahun itu dia udah mulai diwajibkan ibadah. Sampai berapa dia gila? Dari kecil. Ya dari kecil nggak pernah gila. Kalau dari kecil bayi dia gila nggak mungkin. Iya, nggak ada. Itu yang penyakit itu. Dari bayi udah lahir udah cacat 1 tahun. Cacat mental atau gila? Beda, mental sama gila. Nah kalau gila itu gini, itu ke jiwa. Tapi kalau mental yang bahasanya dia kayak kelainan, cacat Yang dari bayi udah dari bayi. Nah itu bukan gila. Dia tapi kelainan maksudnya tubuhnya yang kurang apa? Lengkap. Ada yang kelebihan pigmen, ada yang tangannya kecil sebelah. Itu bukan jiwa, tapi lebih ke fisik. Betul. Nah kalau mental dari bayi tetap aja dia bahasanya nggak akan bisa kalau dari bayi. Tapi kalau bahasa jiwa, sakit jiwa, sakit orang gila yang biasa kayak di jalan, dia dihitungnya dari semenjak diwajibkan ibadah sampai yang waktu dia awal mula gila. Oh gitu. Lah, dia kan dosanya kenapa dia jadi gila? Tetap dihitung. Nah ketika sudah gila sampai dia mati baru. Oh gitu. Karena kan perbuatannya dia saat dia gila. Benar nggak? Nah makanya ketika gila itu, mohon maaf ya, ketika calon pemimpin daerah ada atau DPR, Ini sampah mbak. dia udah ngeluarin duit banyak, ya. Terus tiba-tiba kalah, gila dia, Untuk sampah. bahaya itu. Dia tetap dihisap terus, ya kan? Pak Lurah misalnya yang calonin lurah nih, terus dia nggak jadi, stres. dia udah ngeluarin biaya banyak, tiba-tiba dia gila. Karena stres, dia dihisap terus itu. Nah gilanya kan karena dia itu perbuatan. Nah beda kalau anak kecil, bahasa anak kecil itu bukan gila, Tapi mentalnya yang cacat. Ketika dia nggak bisa berpikir banyak, kayak tadi tuh Tiara itu dari kecil, dari bayi udah aneh. Nah dia nggak akan dihisap. oh nggak akan dihisap. Iya enggak lah. Jadi dari bayi Iya. udah step gitu. Karena ada yang pengaruhinya dari bayi. Berarti setan, bahasa setan itu udah ngincir dari semenjak di sini. Gandungan. Ya, jadi hati-hati ini kalau ada orang yang mau menginginkan anak, ya. Hati-hati. Ketika sudah mulai, maaf, sperma dipancarkan dari seorang ayah kepada rahim seorang ibu. Nah, di situ dia mulai ngincar. Mereka kan tuh berjalan ke indung telur, mulai diincar tuh. Jangan lupa baca doa. Gitu. Nah itu doa itu penting. Doanya paling gampang, doanya apa sih? Yang paling gampang? Kalau Nanti kalau saya dengerin doanya kelamaan ntar nggak jadi. Ya, bahasa Indonesia aja mbaknya. Ya Allah, aku mohon pertolonganmu, perlindunganmu, penyayangmu. Karuniakan aku ya Allah rahmat berupa apa? Anak yang kau titipkan dalam rahimku ini. Ketika aku bercampur dengan suamiku, maka aku mohon perlindungan dari semua kejahatan setan dan manusia. Bismillah, dia yang mengetahui keadaan yang ada di dalam rahim. Allah, rahim, bahasa rahim itu sesuatu loh, Pak. Rahim itu sayang, tempat Allah membentuk manusia dengan kasih sayangnya, dengan cintanya. Tapi tiba-tiba karena ada nafsu yang masuk, berubah dia. Ya, makanya wajar nih, mohon maaf ya, ada anak kecil, dia laki-laki, tiba-tiba kok jadi sifatnya kayak perempuan ya. Dia main boneka, lama-lama mungkin gede, mungkin gini jadi Bencong. beda. Kalau yang guys
Guys apa gay? Gay, 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 Gay. gay. Guys, LGBT lah. Beda itu. Bahasa LGBT Lingkungan. itu kalau dia lingkungan beda, kalau dia bergaul. Nah, ini kalau dari yang kecil gimana? Berarti dari sini udah diincar. Oh gitu. Nah iya, kok tiba-tiba dia dari laki tapi jadi perempuan? Dia main boneka, dia mulai senang pakai rok. Ada sesuatu. Dari bayi dia udah diincar. Benar nggak? Nah, apalagi di sini. Tapi jangan salahin mereka. Pahamin? Jangan salahin anaknya. Tapi Coba lihat orang kita sebagai orang tuanya. Oh, ada perbuatan kita. Ada mungkin juga kita enggak memohon ampunan Allah atau memohon perlindungan Allah. Ini bahaya. Cek gitu. Apalagi mohon maaf ya, yang suka jajan di luar. itu Wih, Tiara anak pertama atau kedua? kenapa? Tiara anak pertama. Oh, anak pertama. Dia anak pertama. Jajan apa Pak Ustaz? jajan apa? Saya suka jajan. Jajan di Cagon. Dasar, dasar di ini lagi. Tapi kalau doanya dalam hati boleh. Ya paham. Ya sekarang gini Mbak, semuanya ya, ini kita kan udah ya sebagian besar menikah. Betul. Nah, ketika ingin menginginkan seorang anak yang Allah berikan karunia kepada kita, mintalah sama dia yang memang memberi, yang suatu saat ketika memang dijadiin, jadilah dia. Tapi bahasanya dengan rahmat dan cinta kasih sayangnya dia, bukan dengan dikotori dengan nafsu kita. Mohon maaf nih, kadang-kadang ada yang berat aja, bahkan nggak mau perlindungan Allah. Nah, pernah ada satu kisah ya, misalnya seorang istri, nah ini pernah diceritain di bionya dia, biografinya dia. Jadi ketika suaminya mau doa, dia sholat dulu, capean istrinya, nunggunya kelamaan, gubrak tidur aja nggak jadi. Nah sebenarnya bahasanya ya nggak lama-lama juga, artinya nggak juga harus sholat yang gimana, itu mungkin dilakukan sebelum harinya gitu. Suaminya lakukan aja sendiri, nggak perlu ketika saat seperti malam itu dia mau bercampur atau misalnya dia harus nungguin sholat, nggak jadi. Keburu udah. Tidur. Nggak nafsu. Ya, bahasanya dengan sederhana aja. Nah, Ya, lu lakukan itu ketika dia memang pengen sholatnya, minta benar-benar ingin dikaruniakan anak yang soleha. Sebelumnya, malam sebelumnya dia lakukan aja sendiri. Begitu. Ini istrinya udah nungguin, ada tuh di autobiografi. Akhirnya dia nggak jadi tidur. Kelamaan. Udah malas lagi. Nah itu ya. Nah sekarang gini lagi, balik ini sebelum kita kematian, berarti kan Allah bentuk dulu. Ciptaan. Kenapa ada rasa keinginan? Nafsu. Ya, seseorang laki-laki dengan seorang perempuan, perempuan dengan laki-laki. Nah, ini bahasa biologis ya. Berarti kalau sudah saking pengennya, itu si hormon, bahasanya itu bibit-bibit. Kalau yang perempuan sperma, nah yang indung telur itu bibitnya juga. Itu udah saking memuncak dan saking banyaknya. Ya. Jadi itu nafsunya jadi membludak gitu. Ini bahaya ketika dia belum menikah. Ini bahaya juga ketika istrinya sakit atau tidak melayani, yang tidak bisa melayani dalam jangka waktu yang lama. Kemudian istrinya nggak mau, suaminya nikah lagi, ini bahaya. Dikit kali ya. Solusinya dikit. Karena Allah tahu siapa yang diciptakannya itu. Jadi manusia ini keinginan atau nafsunya itu besar. Nah, saya contohin lagi ya. Nanti kita baca surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah, Al-A'raf. Ketika Nabi Adam diturunkan di surga, dari surga ya. Kenapa akhirnya dia mendapati tubuhnya telanjang, auratnya terlihat. Kemudian ditutupi dengan daun-daun surga. Kenapa coba? Pikir. Harus begitu. Nah, mereka habis begituan. Emang sebenarnya nggak boleh kalau di sana. Saat itu belum dibolehkan sama Allah. Belum nikah. Kan katakan Allah, jangan engkau dekati pohon ini. Oh, belum nikah. Buah kuldi. Bahasa, jangan, bukan nggak ada bahasa buah kuldi loh. Ingat, di surat itu
jangan dekati pohon ini. Bukan buahnya. Nah, bahasa Qurbi itu buahnya yang dia makan malah. Habis dideketin malah dimakan juga buahnya. Kan gitu ya. Tapi kalau bahasa di Al-Quran, jangan dekati pohon ini. Nah, Allah itu mah sopan banget sama manusia. Dia nggak bilang, mohon maaf ya, bersetubuh, enggak. Kalau di Injil kan yang dibelok-belokin ngomongnya udah kasar. Ya, mereka bersetubuh, mereka berzina, mereka melakukan adat kayak gitu-gitu. Memang benar ada pohon di sana ya? Bukan, jadi pohon itu adalah pohon perumpamaan. Perumpamaan. Itu pohon kehidupan. Oh, pohon. Jadi pohon kehidupan itu ada bapak, ada anak, nanti ada cucu. Berarti kalau dia nggak deket itu berarti nggak bakal ada kita ya? Ya memang udah skenario. Benar ya Allah. Ya, kalau nggak ada skenario Allah nggak ada kita. Memang Allah pengen coba diuji. Memang Allah katakan semenjak aku butuh teman, maka diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam. Tapi Allah kasih larangan, jangan dekati pohon. Artinya gini, Allah belum izinkan mereka bercampur. Karena ada skenario yang Allah ingin jalankan. Apa? Ya manusia di bumi ini. Maksudnya Allah pengen tahu nih bisa nahan nggak? Uji coba. Bisa. Test drive. Makanya ketika dia mendekati pohon itu didapati mereka kelihatan auratnya, lalu ditutupilah dengan daun-daun surga. Kalau deketin pohon nih, pohon pakai logika, bisa telanjang, ngapain? Iya sih. Dan aku tuh emang ciptainnya telanjang gitu. Itulah. Jadi Mereka mendapati auratnya kemudian ditutupi dengan daun-daun surga. Kalau mereka telanjang dia nggak akan malu-malu juga. Ngapain ditutupi? Iya. Kalau udah dari awalnya telanjang. Dia Iya kan? ciptainnya emang udah dewasa langsung ya Pak, nggak dari Hah? ini ya? Ya Langsung enggak dari udah dewasa lah. Dia Dewasa. dibentuk